Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Video ini terselenggara berkat kerjasama dan dukungan para pemberi donasi, yakni Cecilia Winarsi dan Heni R. Bagi sahabat Satria Nusantara yang baik hati dan ingin memberikan donasi, silakan melihat informasi di kolom deskripsi. Kali ini kita akan membahas mengapa Isa atau Yesus disebut lebih banyak dibandingkan Nehenet dalam kitab Al-Quran. Muslim atau orang Islam percaya bahwa kitab Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Nehenet SAW. Dengan demikian, yang menjadi fokus kitab Al-Quran seharusnya adalah Nehenet dan bukan sosok atau tokoh yang lain. Namun aneh bin ajaibnya, Nehenet hanya disebutkan sebanyak 4 kali dari 6.236 ayat dalam kitab Al-Quran. 1. Surah Ali Imran ayat 144 yang berbunyi, wa ma Muhammadun illa rasul halat min qablihir rasul afa immata au khutilangalaptum ala akhabikum wa ma yang khalib ala akhibahi fala yatlura laha syaya wa sayat sillahusi syakirin, yang artinya Nehenet hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. 2. Surah Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir rasulahi wa khataman nabiyin wa khanalahu bikuli sya'in alima, yang artinya Nehenet itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 3. Surah Nehenet ayat 2 yang berbunyi, waladzina amanu wa amilu syalihati wa amanu bima nusila ala Muhammadi wa huwal
haku mir rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Yang artinya orang-orang yang beriman, beramal solah, dan beriman pada apa yang diturunkan kepada Muhammad, bahwa ia merupakan kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaannya. 4. Surah Al-Fat ayat 29 yang berbunyi, Muhammadur Rasulullah walatsina ma'ahu asyidau alal kufari ruhamau bainahum tarahum ruka'an suyadai yabdakhuna fadlam minallahi wa ridlawanan simahum fi wuyudhihim min atsaris sujud zalika matsaluhum fit taurati wa matsaluhum fil injil khasarin Raja syatahu fa asyarahu fastafa ala syuhihi yujibus suraha liyahida bihimul khufar wa adalahu lazina amanu wa amilusi salihati minhum maghfiratau wa ajran adiman. Yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud bercahaya. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Kitab Al-Quran hanya menyebut Muhammad sebanyak 4 kali, sedangkan Musa disebut sebanyak 136 kali. Ibrahim atau Abraham disebut sebanyak 69 kali. Firaun disebut sebanyak 74 kali. Isa disebut 25 kali. Isa ditambah Al-Masih disebut 69 kali. Isa disebut beserta gelarnya secara langsung sebanyak 104 kali. Dan Isa disebut secara tidak langsung sebanyak 187 kali. Isa Al-Masih adalah penyebutan dalam bahasa Arab untuk Yesus Kristus. Isa dalam bahasa Arab berasal dari pengucapan Yeshua dalam bahasa Aramaik Syria. Isa atau Yesus adalah tokoh yang paling banyak disebut dalam kitab Al-Quran.
Muncul pertanyaan bagi orang yang mau berpikir waras dan cerdas. Mengapa Isa disebut sebanyak 187 kali, baik langsung maupun tidak langsung, dan jauh lebih banyak dibanding Nehenet yang hanya disebut 4 kali di dalam kitab Al-Quran? Mengapa Al-Quran yang merupakan wahyu Allah yang katanya diberikan kepada Nehenet, namun yang sering disebut atau tokoh yang paling banyak dibahas adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Jawabannya adalah karena kitab Al-Quran adalah kumpulan tulisan para pemeluk sekte-sekte sesat kekristenan, mulai dari kaum Ebionit, Gnostikisme, Arianisme, Mandianisme, Manicheanisme, dan juga agama bangsa Persia, yakni Zoroaster. Maka nggak mengherankan jika Al-Quran paling banyak justru menyebut atau membahas sosok Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dari 114 surah dan 6.236 ayat dalam kitab Al-Quran, maka bisa ditarik kesimpulan. 1. Kitab Al-Quran tidak bisa mendukung klaim umat Islam atau Muslim bahwa ada orang bernama atau bergelar Nehenet hidup di Mekah, Arab Saudi pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Al-Quran adalah fondasi yang sangat rapuh untuk mendukung narasi yang dikembangkan para ulama Islam tentang sosok Nabi terakhir bernama atau bergelar Nehenet yang dipercaya oleh umat Muslim. 2. Kitab Al-Quran berasal dari tulisan-tulisan pemeluk sekte-sekte sesat kekristenan yang ingin menegakkan monoteisme mutlak. Sekte-sekte sesat tersebut menolak ajaran atau dogma Allah Trinitas atau Allah Tritunggal yang ditetapkan oleh Gereja Katolik dalam Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Dengan demikian, Al-Quran dimunculkan untuk melawan dan menandingi Alkitab yang merupakan kitab suci orang Kristen yang ditetapkan oleh Gereja Katolik. 3. Nehenet adalah sosok atau tokoh fiktif yang diciptakan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah dalam rangka mempersatukan seluruh bangsa Arab di bawah kekuasaannya. Nehenet adalah sosok superhero yang diciptakan dalam rangka menegakkan teologi monoteisme mutlak atau ajaran tauhid yang kemudian dipercaya oleh umat Islam. Nehenet terinspirasi dari kehidupan tokoh-tokoh sejarah pemimpin Arab Lahmid yang berasal dari Hira, Irak, seperti Al-Numan III ibn Al-Munir, Iyas ibn Qabisah, dan Hani ibn Qabisah, dan lain-lain. 4. Sosok Nehenet yang dipercaya oleh umat Islam saat ini baru dibuat atau dikarang
oleh seorang pakar Islam dari Jerman bernama Heinrich Ferdinand Wustenfeld. Ia adalah orang yang pertama kali menulis Sirah Nabawiyah atau sejarah kehidupan Muhammad yang dibuat pada tahun 1858 hingga 1860. Adapun Sirah Nabawiyah yang diklaim ditulis oleh Ibnu Ishaq pada abad ke-8 Masehi tidak pernah ada buktinya atau tidak pernah ada barangnya atau tidak pernah ada manuskripnya. 5. Al-Quran pada awalnya adalah kitab suci milik sekte sesat kekristenan untuk menandingi dan melawan Alkitab yang dikanon oleh Gereja Katolik. Dalam perkembangan sejarah, sekte sesat Arianisme yang dipeluk oleh orang-orang Arab Lahmid berganti nama menjadi Islam. Sementara Al-Quran yang dipakai oleh umat Islam saat ini baru dikanon atau disusun pada tahun 1924 di Kairo, Mesir. Demikianlah latar belakang mengapa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus disebutkan jauh lebih banyak dibandingkan Muhammad dalam kitab Al-Quran. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, men-subscribe, serta memberikan donasi demi pengembangan dan penelitian channel ini. Nama dan nomor rekening tersedia di kolom deskripsi. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.